Oke, ini adalah tutorial cara membuat efek dan transisi koran seperti di salah satu scene film Harry Potter. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Gas! Halo masyarakat, aku Fik. Sekarang video ini direcord tanggal 28 Mei 2024. Nah, di video ini aku akan berikan tutorial tentang bagaimana cara membuat efek dan transisi koran seperti di salah satu scene di Harry Potter. Nah, beberapa hari yang lalu aku sempat publish video tutorial sebelumnya di YouTube tentang cara yang sama. Tapi itu part 1, karena di video itu aku udah bilang video ini akan dibuat menggunakan 3 aplikasi, yaitu Adobe Illustrator, Adobe After Effects, dan Adobe Premiere Pro. Yang part sebelumnya itu merupakan part 1 menggunakan Adobe Illustrator. Nah, sekarang ini part 2 menggunakan Adobe After Effects. Langsung aja kita ke aplikasinya. Oke, ini kita udah ada di aplikasi Adobe After Effects. Nah, dan ini contoh yang udah aku buat di beberapa waktu sebelumnya yang untuk transisi koran ini. Dan ini juga udah aku buat di part 1. Kalian udah lihat sendiri kan yang tadi. Oke, seperti di part sebelumnya, aku akan nyontek aja di file mentahan yang udah aku buat ini karena aku udah lupa ingat dengan cara pembuatan ini. Karena terakhir aku buat ini tahun lalu sih, yang dimana ini aku buat dari nol gitu, nggak ada tutorial sama sekali. Jadi ini jatuhnya kayak breakdown sih, breakdown efek gitu. Oh iya, jadi kalau misalkan video ini nge-lag atau kamera di bagian webcam aku ini nge-lag, kayaknya aku bakal nge-hide layer ini. Untuk langkah pertama di tutorial part 2 ini, tentu saja kalian harus ekspor aset koran yang udah dibuat di Illustrator, yang udah aku jelasin di part 1. Nah, ini aku pisahkan hasil ekspornya antara koran dan kedua judul artikel ini. Oh iya, dan aku juga sempat membuat beberapa perubahan sih di bagian isi artikelnya gitu. Selain aset koran, kita juga harus siapkan background dari koran ini. Ya terserah mau apa sih, tapi di kali ini aku akan sediakan aset kayu ini biar terlihat kayak apa ya, koran ditaruh di atas meja kayu gitu. Selanjutnya itu isi video dari koran ini. Seperti yang aku jelaskan di part 1, aku bakal nyiapin 3 video untuk transisinya. Sebenarnya 2 sih. 2 video untuk transisi, video 1 ke video 2. Dan video ketiga ini cuma sebagai tambahan aja, sebagai pemanis gitu, karena ada space kosong di bagian bawah gitu. Oh ya, aku juga lupa jelaskan di part sebelumnya, itu ada bagian footer di bagian bawah, terserah kalian mau isi apa. Ini aku random aja, tulis youtube.com. Nah, untuk video yang akan dimasukkan di koran ini, aku udah siapin yang video pertama. Video aku lagi makan gitu, sebenarnya random sih kalian mau apa. Intinya video yang akan dimasukkan kalau bisa sesuai dengan isi artikel ini. Nah, di sini aku ubah sedikit isi artikelnya. Yang pertama itu makanan 4 sehat 5 sempurna, karena aku ingin masukkan video 4 sehat 5 sempurna gitu aku lagi makan. Selanjutnya di video kedua, ini adalah closing atau penutup dari satu konten YouTube, dimana konten ini menjelaskan tentang cara bla 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 bla. Video ini udah aku siapkan sebelum aku recording yang bagian ini. Yang ini. Terus yang ketiga atau video tambahan, buat lagu cuma menggunakan AI. Nah, di beberapa waktu yang lalu aku sempat menjelaskan tentang konten AI yang bisa membuat lagu atau musik, namanya Suno AI. Ini aku akan masukin di sini sebagai tambahan aja dan sebagai apa ya, rekomendasi aja sih kalau misalkan kalian mau lihat video tutorialnya atau enggak. Ini udah aku siapin footage-nya sebagai apa ya, cuma kayak breakdown gitu sih, breakdown dari konten AI yang udah pernah aku buat. Oke, langsung aja kita buat dulu komposisinya. Untuk
ukuran kanvasnya atau ukuran layarnya, karena ini landscape, kita buat di 1920 kali 1080 atau 16:9. Untuk frame rate-nya terserah kalian mau 30 atau 60, tapi agar memudahkan kita kayaknya set ke 30 aja kali ya. Dan untuk durasi, kita coba set ke 10 detik aja. Kalau misalkan durasinya nggak cukup ya gampang, kita tinggal panjangin di sini. Oke, komposisinya udah jadi. Kita langsung aja masukkan background meja. Kemudian langsung kita masukkan aset koran dan kita sesuaikan ukurannya. Kita set di 50 aja kali ya. Terus untuk judulnya, nah ini aku pisahkan ekspornya antara koran dan judul karena aku ingin membuat efek fade in di judulnya gitu. Jadi aku langsung aja masukin ke sini. Oke, kita tarik dulu ini untuk membuat garis bantuan 1080/2. Kita buat garis ini pas di tengah. 1920/2. Ini buat ngebantu kita biar bisa membuat apa ya, semua aset yang kita susun itu berada di tempat yang kita inginkan, baik itu di tengah, di pinggir ataupun dimanapun ya gitu. Kemudian kita sesuaikan. Oke. Judul kedua. Oke, udah. Selanjutnya kita masukkan ketiga videonya di sini. Ini yang pertama, kita set aja 10 detik gitu. Dan langsung aja kita masukkan ke bawah layer koran. Biar footage-nya berada di belakang koran gitu. Kemudian kita sesuaikan lagi ukurannya. Untuk aset korannya kita lock. Mejanya juga kita lock, backgroundnya biar nggak kegeser, judulnya juga kita lock dulu layernya. Oke, kita sesuaikan. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, kita akan buat video ini menjadi hitam putih agar menyatu dengan efek korannya. Kita tambahkan mungkin efek saturation atau lumetri color. Intinya, kita bakal membuat saturasi dari ketiga video ini menjadi 0. Atau setidaknya membuat videonya hitam putih gitu. Kurang lebih seperti ini. Oke, untuk membuat efek koran ini terlihat seperti nuansa-nuansa jadul gitu, kita tambahkan tekstur lagi. Kalau bisa cari di Google namanya kayak apa ya gitu, tekstur kertas yang kekuningan gitu. Terus kita sesuaikan aja ukuran dan posisinya. Kita ubah dulu modenya, blend mode-nya jadi multiply. Nah, kurang lebih kayak gini. Terlihat jadul gitu kan? Oke, kita sesuaikan lagi ukurannya. Ini kita buka dulu ikonnya biar kita bisa sesuaikan panjang dan lebarnya. Oke. Untuk susunannya sudah jadi. Sekarang tinggal kita atur transisinya dari video 1, video ini, ke video kedua. Nah, hal pertama yang aku lakukan untuk membuat transisi ini adalah kita tentukan patokannya dulu untuk mengubah apa namanya kayak ukuran dan posisi video gitu. Maksudnya kayak gimana ya? Aku bakal buat semua aset ini, background, koran, tekstur, teks dan semua video ini ngikut ke satu aset saja. Biar kalau misalkan aku mau buat atau mengubah scale dan posisinya, tidak harus aku ubah satu-satu. Jadi kalau misalkan aku ubah salah satunya aja, yang lain bisa ngikut. Caranya gimana? Kita perlu tentukan dulu antara video yang ini pertama atau video yang kedua yang bakal kita jadikan patokan gitu. Misalkan aku mau ambil yang pertama nih, itu judulnya ini ya, ini Fit 2023 bla bla bla. Oke, kita buka dulu lognya ini. Ada nih namanya parent dan link gitu. Kita tarik langsung ke video pertama. Jadi kalau misalkan ini kita ubah scale-nya, nah yang lain bakal ngikut gitu. Ini perbedaannya, kalau kita tidak kasih parent dan link, scale-nya bakal merubah satu aset aja. Setelah kita atur parent dan link-nya dan kita atur scale-nya, maka ketika kita mengubah pengaturan satu aset, yang lain bakal ngikut gitu. Baik itu secara scale, posisi, maupun rotasi.
Seperti itu. Oke, untuk 3 aset ini kita kunci dulu. 4 aset ini. Kemudian untuk untuk aset yang lain, kita parent dan link juga ke video pertama. Jadi seperti ini. Nih. Udah ngikut kan? Gampang. Oh ya, aku baru lihat contoh yang sebelumnya. Dicontekan. Ini sepertinya aku harus perpanjang durasinya. Kita atur saja di komposisi, terus composition settings, atau untuk shortcutnya Ctrl K. Terus kita atur durasinya jadi 30. Oke, kita sesuaiin dulu. Terus untuk video pertama yang akan kita buat transisi awal, maksudnya awal dari transisinya, kita coba atur dulu di sini di detik ke-3. Kita nyalakan keyframe-nya dulu nih. Karena kan untuk awalnya kita udah buat dan susun seperti ini. Terus di awalnya kita mau buat footage atau video pertama ini full screen gitu. Makanya aku buat keyframe dulu biar tidak kita atur ulang. Jadi untuk awalnya kita atur lagi scale di video 1 jadi 100. Kemudian posisinya kita set ke posisi awal. Kalau nggak salah 960 dan 540. Nah ini kan di awal yang seperti yang kalian lihat di After Effects ini footage-nya bukan ketutupan sih. Ada frame koran gitu kan di sekitarnya. Sedangkan kita mau buat transisi gitu. Cara mengakalinya kita buka dulu layer korannya, kita mainkan di opacity. Kita mainkan keyframe-nya misalkan di detik ke-3. Kita nyalakan keyframe-nya untuk opacity 100%, kemudian di detik ke-0 kita hilangin opacity-nya atau 0%. Begitu pula dengan efek kertas kekuningan gini. Opacity-nya kita buat keyframe 0 ke 100. Dan saturasi. Untuk saturasinya coba kita buka dulu di sini nih. Ada icon di sini, kita buka, kita expand di effects, kita expand lagi hue saturation, compositing option, dan kita nyalakan keyframe-nya lagi nih, efek opacity-nya. Kayak transisi saturasinya juga gitu. Dari 0 ke 100. Nah, jadi untuk sementara kayak gini nih. Lihat kan? Jadi kayak bagus gitu transisinya. Oke, kemudian untuk detik ke-3 ini aku akan buat scale dan posisi dari semua set ini kayak close up gitu kan. Kalau dilihat dari contoh sebelumnya aku buat close up gitu. Kita bakal buat close up di video di artikel pertamanya dulu. Caranya tinggal kita sesuaikan aja nih posisi dan ukurannya. Terus untuk detik ke-8 kita nyalakan lagi keyframe-nya. Posisi dan scale-nya sama aja, kita copy paste dulu ini ke detik ke-8. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Oke, untuk previewnya kita ubah ke quarter dulu karena kayaknya ini bakal nge-lag deh. Nah, oke, sebentar. Untuk opacity dari koran dan tekstur ini kita sesuaikan lagi nih. Kita percepat dikit biar terlihat kayak bagus gitu. Karena kayak aku lihat jelek banget sih ini. Sumpah, kita percepat aja jadi mungkin 1 detik lah efeknya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, seperti kalian lihat di hasil sementara ini, untuk motion atau pergerakan posisi dan scale-nya itu kayak kurang rapi gitu kan, kurang smooth. Bagaimana cara membuat motion ini terlihat smooth? Kita pilih dulu nih keyframe-nya. Terus klik kanan, keyframe assistant dan easy yes. Atau untuk shortcutnya F9. Jadi untuk hasilnya kayak begini. Nah, terlihat smooth kan? Jadi perbedaannya kalau sebelum dikasih easy yes kayak gini. Terus setelah diberikan easy yes, hasilnya seperti ini. Oke, kalau mau lihat secara detailnya perbedaannya ini aku kasih lihat di layar. Oke, selanjutnya seperti yang aku bilang tadi, aku ingin membuat judul artikel ini ada animasi fade in-nya. Jadi kayak pas sudah zoom out ke close up artikel pertama, judulnya bakal muncul gitu.
Caranya kita tinggal mainkan di keyframe opacity dari judulnya. Nah, sehingga hasil sementaranya seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal akhir dari transisinya nih yang menuju ke video kedua. Kita majukan lagi 5 detik dari detik ke-14, yaitu di 19 detik lah. Nah, kita mainkan lagi nih scale dan posisinya. Begitu pula dengan opacity dari efeknya dan opacity dari koran ini, koran dan tekstur kertas begitu. Keyframe dulu ini. Terus kira-kira untuk detik ke-22 kita set untuk posisi dan scale akhir untuk transisinya. Oke, jadi untuk hasilnya seperti ini, kurang lebih. Oke, sekarang kita tinggal melakukan penyesuaian agar transisi ini menjadi terlihat bagus dan seamless gitu. Baik itu dari keyframe, posisi, durasi maupun letak dan posisi videonya. Itu tergantung dari kalian sih mau ngaturnya kayak gimana. Oke, langsung aja aku perlihatkan hasil akhirnya ya. Karena ini penyesuaiannya butuh waktu yang lama. Jadi untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Nah, itu dia part 2 untuk After Effects. Sebenarnya untuk video transisi Harry Potter cukup 2 part aja sih di After Effects. Cuman kalau misalkan kalian mau menambahkan sound effect atau beberapa efek yang dirasa perlu, itu bakal aku bahas di video selanjutnya part 3, yaitu di Premiere Pro. Oke, sekian dulu untuk tutorial video Harry Potter part 2 ini. Kalau misalkan kalian mau atau iseng melihat portofolio aku, cek aja di website davik.card.co. Atau kalau kalian mau lihat di media sosial aku di Instagram dan TikTok, cek saja di @fik9701 FIKUI9701. Dan kalau misalkan kalian mau melihat media sosial yang lain, misalkan LinkedIn, Behance, dan Pinterest, cek aja di link tree aku. Itu udah aku taruh di bio di media sosial aku, silahkan cek sendiri. Aku udah taruh di situ. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Aku Fik pamit undur diri karena aku sendiri. Sampai jumpa di lain waktu, lain konten, lain tutorial, dan lain penjelasan. Bye.